Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas analisis visualisasi data teori I2 dengan saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 087 dan Muhammad Fadil dengan NIM 061. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas proyek UAS visualisasi data dengan Random Forest IBM Employee Attrition Analysis dengan penulis Seng Huan Yang, Pradip Rafikumar, dan Timothy Shi. Yang awal ini adalah introduction ya. Jadi atrisi karyawan didefinisikan sebagai proses alami di mana karyawan meninggalkan dunia kerja, misalnya karena pengunduran diri, karena alasan pribadi atau pensiun, dan tidak tergantikan untuk waktu yang lama atau selamanya. Berkurangnya karyawan yang melebihi ambang batas tertentu dapat merugikan keberagaman pada organisasi. Untuk meminimalisir pengurangan karyawan, penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui alasan utama mengapa karyawannya memilih keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, dalam paper ini dilakukan analisis terhadap dataset IBM Employee Attrition untuk menemukan alasan utama pengunduran diri karyawan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dataset dan metodologi penelitiannya. Mungkin untuk datasetnya IBM Employee Attrition ini dari paper dengan total record 71 dan 34 fitur. Nah, beberapa fitur ini dibagi menjadi tiga jenis variabel seperti informasi dasar, pengalaman kerja, dan tingkat kehadiran. Dari tiga empat tersebut, dipilih salah satu fitur dengan variabel output, yaitu fitur attrition, dengan dua kelas ya atau tidak, dengan sebagai berikut merupakan contoh variabelnya ada age, ada attrition, business level, daily rate, dan sampai years with career manager. Lalu untuk metodologi penelitian sendiri, kami menggunakan random forest dengan sebanyak 34 atribut karyawan dengan memiliki atribut secara acak. Lalu ada regresi logistik merupakan employee attrition dengan variabel dependent Y dengan 0 mewakili tidak dan satu mewakili ya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil. Jadi kita menggunakan feature importance atau tingkat kepentingan fitur dengan model random forest. Yang sebelah kiri ini adalah dalam paper sebagai contoh yang tiga top 3-nya adalah monthly income, age, dan distance from home. Kemudian ini adalah contoh percobaan kami yang akan didetailkan kemudian. Ada monthly income, age, dan overtime. Baik untuk interpretasi dari uh, uh, regression random forest dari papernya merupakan dengan tiga teratas yaitu monthly income, age, dan distance from home. Merupakan tiga fitur penting teratas yang menunjukkan apakah karyawan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Lalu dalam random forest percobaan kami sama seperti dalam paper yaitu tiga atribut terpentingnya yaitu monthly income, daily rate, dan total working years. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil skema dari 20, 80, 20 tes, 80 train. Untuk tingkat kepentingan dengan model random forest, yang sebelah kiri ini adalah visualisasinya, ada top 3-nya adalah monthly income, age, dan overtime. Kemudian ada tabel 1, tingkat akurasi dengan 10 kali percobaan, tingkat akurasi rata-ratanya ada 0,85442. Akurasi skema dari 20 tes, 80 train. Lalu untuk akurasi yang skema 30-70-nya yaitu merupakan 0,85147. Dan model Endoforest-nya yang merupakan tiga fitur teratas adalah age, monthly income, dan daily rate. Baik, untuk selanjutnya hasil skema 25 tes 17 trend, visualisasinya ada tiga ya. Jadi ada age, monthly income, dan daily rate. Serta akurasi average-nya adalah 0,85109. Dan ini adalah total percobaannya juga. Dan jumlah akurasinya ya. Baik, selanjutnya adalah hasil. Nah, mungkin untuk hasil akurasi dalam paper sendiri tidak terlalu jauh dengan hasil yang dalam percobaan kami yang dalam paper average accuracy-nya sebesar 0,84561 lalu percobaan kami 0,85442. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil matriks korelasi ya. Jadi untuk di dalam paper ini ada contohnya, kemudian yang sebelah kanan ini ada percobaan kami.
Untuk hasilnya, ini ada matriks korelasi yang sebelah kiri ya, ada income job level 0,95, job level dan total working years 0,78, dan monthly income dan total working years itu 0,77. Sementara di perjuangan kami itu ada income dan job level 0,95, job level dan total working years 0,78, dan monthly income dan total working years 0,77 memiliki korelasi tertinggi. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulan ya. Dia dari dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah random forest dan Baik, k-means clustering untuk mengidentifikasi fitur-fitur oke. penting yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja karyawan. Kesimpulan Hasil bisa pada paper menunjukkan bahwa pendapatan bulanan, usia, dan jumlah perusahaan tempat bekerja adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk mengundurkan diri. Sedangkan pada hasil percobaan ditailnya kami, dulu. monthly income, daily rate, dan total working years adalah tiga fitur penting teratas yang menunjukkan apakah karyawan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan. Temuan lain pada paper mencakup bahwa orang tua, tingkat pekerjaan tinggi, kepuasan kerja tinggi, dan pendapatan bulan tinggi cenderung tidak pergi atau tidak hilang. Analisis regresi logistik biner pada paper mengungkapkan bahwa perbedaan gender status perkawinan dan frekuensi perpergian mempengaruhi kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Evaluasi model pada paper menunjukkan bahwa regresi logistik lebih cocok untuk memprediksi pemutusan hubungan kerja dalam dataset dengan akurasi 0,8843 dibandingkan dengan random forest dengan akurasi 0,8456. Adapun untuk percobaan yang kami lakukan diperoleh nilai akurasi random forest sebesar 0,8539. Baik, ini akan saya tampilkan untuk visualisasi dari ini ya, dari eh Python-nya ya. Jadi yang pertama ini ada pembukaan data, udah pasti kita melakukan pre-processing ya. Ini bisa dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Baik, untuk file pattern-nya, pertama yaitu seperti biasa, kita melakukan import dan membaca data menggunakan VDRED CSV. Lanjut. Lalu bisa di-scroll ke bawah. Oke, baik, mungkin bisa di-scroll ke bawah. Lalu setelah pembacaan data, kita mengecek missing value atau apakah ada yang masih data yang masih mempunyai missing value. Lalu selanjutnya kita mengecek outlier. Nah, di sini bisa didefinisikan outlier sebagai berikut outputnya. Lalu mungkin untuk matriks korelasi dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk matriks korelasi ini pertama kita memasukkan CSV-nya udah pasti. Kemudian kita melakukan matriks korelasi modelnya dengan data.core. Kemudian ini adalah hasilnya ya. Jadi kita tadi bisa lihat ada 0,95. Di sini ada atributnya adalah monthly income dan juga job level. Kemudian ada 0,78, adanya job level dan total working years. Serta 0,77 ada total working years dan juga monthly income. Oke, baik, ini adalah matriks korelasi. Kemudian next ini ada skema-skema yang tadi kita sebutkan ada 3. Ini ada 20 tes, 80 train, ditunjukkan dengan tes size 0,2. Random state 42 adalah default. Kemudian ini adalah hasilnya. Top 3-nya adalah monthly income, age, dan overtime. Nextnya ini adalah skema selanjutnya, ada 30 tes, 70 train. Dengan tes size-nya 0,3 sesuai dengan tesnya ya, testingnya random state 42 sebagai default. Dengan hasil age, monthly income, dan daily rate. Kemudian yang terakhir ini adalah skema daripada 25 tes dan 75 train dengan tes size 0,25, random state-nya adalah default 42, dan hasilnya adalah monthly rate, age, dan overtime. Baik, sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian. Kami rasa bahwa presentasi ini dapat menunjukkan pentingnya value-value yang mempengaruhi atrisi karyawan sehingga hal tersebut dapat dievaluasi dan diperbaiki sehingga atrisi karyawan tersebut dapat dikurangi dan diefisiensikan efektivitas dari karyawan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.